Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin fi sabilillahi ajmain, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita tentunya tak lupa memanjatkan puji syukur atas limpahan rahmat nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam kondisi pembelajaran online, kita mengharapkan pembelajaran ini bisa bermanfaat, bisa kita menerima pelajaran dengan baik, tentunya harapannya Pak Guru. Walaupun mungkin ada beberapa kali yang kita tidak bisa pertemuan, tentunya selanjutnya Pak Guru mengharapkan kita melaksanakan pembelajaran bisa kembali seperti semula, artinya kita bisa bertemu tanpa adanya hambatan. Baik, pada kesempatan kali ini langsung saja untuk masuk kepada materi, tentunya melanjutkan pertemuan yang kemarin 1-2 masih di dalam materi yang pertama, yaitu materi terkait dengan kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kontrol diri atau mujahadah di dalam bahasa Arab, kemudian prasangka baik yaitu husnudon dalam bahasa Arab, kemudian persaudaraan atau ukhuwah, tentunya dalam hal ini adalah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah atas dasar keimanan. Latar belakang materi pada pertemuan kali ini adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya manusia dapat membaca, memahami, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 8, surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-72, dan Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 dibahas tentang kontrol diri atau mujahadah bin nafsi, kemudian persaudaraan, ukhuwah. Sedangkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 perintah menjauhi prasangka buruk atau suudon. Membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Dalam membaca surat dalam Al-Quran, tentunya kita harus memperhatikan makhraj, panjang pendek, ketentuan tajwid. Tentunya juga kita tidak lupa membaca ta'awud dalam setiap membaca Al-Quran. Di setiap surat kita membaca basmalah, ta'awud dan basmalah. Akan tetapi ada satu surat yang hanya diperbolehkan membaca ta'awud dan makruh hukumnya atau tidak diperbolehkan membaca basmalah. Apa itu suratnya? Yaitu surat At-Taubah. Kemudian salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah memperoleh kedamaian hati atau ketenangan hati kita. Kemudian kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran Allah turunkan atas dasar hudal linnas atau hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk untuk manusia atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lanjut, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim في سبيل الله والذين أووا والنصروا
يأتيك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim. Analisis isi kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 72, yakni berisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah atau jihad fisabilillah, sedangkan hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu bukan hanya perang, bukan hanya kita ikut bertempur, akan tetapi jihad fisabilillah banyak jalan, yakni ketika seorang suami dia melaksanakan mencari nafkah dengan tulus ikhlas, pertama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah mendapatkan rezeki untuk menafkahi keluarganya. Tentunya ini adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita juga menuntut ilmu, sekolah, mencari ilmu, khususnya ilmu agama, yakni tiada lain tujuan kita adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dihitung jihad fisabilillah. Ketika kita menuntut ilmu agama, kita niat dari rumah, kita mau belajar agama dengan Pak Guru, kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada musibah di jalan, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi, akan tetapi ketika itu terjadi, maka dengan kita niat mencari ilmu agama, maka ketika kita meninggal dunia di perjalanan, Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai orang yang mujahid atau orang yang sedang jihad. Kemudian yang kedua adalah orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah, atau orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah, apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah kemudian meminta pertolongan pada orang-orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena sesama orang yang beriman. Ini ada artinya ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah atau persaudaraan karena seiman. Inilah yang dimaksud ukhuwah. Kemudian Al-Hujurat ayat 12. Asbabun nuzulnya adalah yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Muzir dari Ibnu Jurayz bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah yang makan kemudian tidur lalu mendengkur. Kemudian yang kedua adalah ketika pembebasan kota Mekah, Bilal atau muadzinnya Rasulullah
sahabat Bilal, sahabat yang dikasih Rasulullah, karena suaranya yang merdu senantiasa mengumandangkan azan di setiap sholat 5 waktu, dan beliau adalah mantan daripada budak yang dibebaskan oleh Rasulullah atau dimerdekakan oleh Rasulullah. Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengundangkan azan, sebagaimana orang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Al-Ayah, surat Al-Hujurat ayat 13. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnudzon. Tidak boleh kita berburuk sangka walaupun sama siapapun, walaupun sama orang miskin sekalipun, kita harus berhusnudzon. Tidak boleh kita menjelek-jelekan, karena semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu ibadah kita sebagai orang yang berpendidikan, kita sebagai orang yang mampu dalam segala hal, tetapi belum tentu ibadah kita dengan orang miskin itu lebih baik kita. Bisa jadi orang yang miskin ibadahnya lebih baik daripada kita. Kemudian kita disuruh atau kita diharuskan berhusnudzon, tidak boleh bersuudzon, karena ketika sikap husnudzon dan suudzon dapat muncul dalam perilaku manusia, kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sering terjadi apabila ketika hal yang menimpa kita itu suatu musibah, kita berprasangka buruk pada Allah. Kenapa Allah menurunkan musibah, padahal sesungguhnya bisa jadi itu adalah bukti cinta Allah kepada hambanya yang dikasihi. Kenapa? Karena ketika seorang hamba yang beriman diuji dengan adanya musibah, itu adalah merupakan tanda bahwa kita akan naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menumbuh kembangkan sikap husnudzon, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap. Di antaranya adalah menyadari bahwa semua kenikmatan dari Allah, kemudian menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia, atau bisa kita katakan bahwa usaha atau hasil yang kita dapatkan tidak menipu atau tidak dapat menipu daripada proses yang telah kita lakukan. Kemudian kita menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, pada saat seorang bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian memahami manfaat husnudzon, berbaik sangka, dan kita juga harus hati-hati dan tahu bahaya yaitu suudzon atau berprasangka buruk di dalam kehidupan. Ketika kita berhusnudzon, maka insyaallah Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Tapi kalau kita suudzon, bisa jadi prasangka itu akan kembali kepada kita. Kemudian kita harus memperdalam belajar ilmu agama Islam. Tentunya ini sangat penting sekali, bahwa ketika kita berbicara beragama Islam tetapi kita tidak mempelajarinya, tidak mengamalkan rukun-rukun Islam, maka tentunya itu adalah munafik sebutannya. Jadi tidak boleh hanya sekedar kita mengucapkan saja, tetapi juga harus melaksanakan apa yang ada di dalam Islam itu sendiri, yaitu taat akan ajaran-ajarannya. Kemudian mengembangkan sikap ihsan. Apa sih ihsan itu? Ihsan adalah kebaikan-kebaikan atau akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, yang menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas keseharian kita. Contohnya apa? Ketika kita diberikan tugas oleh guru, kita bisa bertanggung jawab sesuai apa yang diinstruksikan oleh guru, kemudian kita melaksanakan. Kapan waktu yang ditentukan oleh guru, kita sudah siap untuk menyetorkan tugas itu. Ini adalah bagian daripada sikap baik, yaitu sebagai siswa tentunya.
Kemudian juga ketika kita mungkin melaksanakan pembelajaran, kita hadir tepat waktu. Ini juga termasuk perilaku yang baik, karena kita hormat atau menghargai waktu, hormat kepada guru, sehingga ketika sudah tahu jam berapa Pak Guru nanti akan melaksanakan, kita langsung siap ada atau standby di dalam pembelajaran online. Kemudian berteman dengan orang-orang yang suka khusnudzon atau orang-orang soleh, teman-teman yang baik ya. Kemudian kita juga harus pintar-pintar memilih. Jangan kita bergaul di lingkungan kita orang yang suka ngomong yang jelek-jelek, orang yang suka ngomong jorok-jorok dan perilakunya tidak baik, maka tentunya itu tidak boleh, atau lebih baik kita tidak bergaul sama mereka. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita akan menjadi bagian daripada orang yang suka berburuk sangka, orang yang suka berperilaku yang tidak baik. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita harus sadar akan perilaku yang harus kita kembangkan dan yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang menjadi prioritas kita sebagai orang muslim, tentunya kita dapat memilih dan memilah perilaku mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian analisis kandungan Al-Hujurat ayat 10. Asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi Muhammad naik keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay, seorang munafik, berkata, Abdullah bin Ubay, "Nyahlah engkau dariku, demi Allah aku terganggu dengan keledaimu ini." Seorang Ansor berkata, "Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau." Marahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian. Maka turunlah surat Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian. Nah, ini artinya kita harus menjalin persaudaraan, sekalipun lawan kita itu orang munafik, sekalipun lawan kita itu orang kafir. Kalau memang itu ada di sekitar kita dan kita masih suatu saat akan membutuhkan, apalagi itu tetangga kita, yang penting tidak memerangi kita secara brutal atau memerangi agama kita, kita lebih baik berteman, kita lebih baik menjalin hubungan baik, menciptakan perdamaian. Nah, inilah anjurannya surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang kedua adalah ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ini 9-10 memerintahkan agar menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Intinya dari beberapa asbab nuzul atau sebab turunnya ayat ini, yaitu terjadinya permusuhan di antara dua belah pihak. Akan tetapi di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala melerai atau menciptakan atau mengharuskan untuk saling memaafkan dan menciptakan perdamaian. Tentunya itu pilihan yang terbaik di dalam kita hidup bermasyarakat. Lanjut, cara bersaudara bagi orang-orang yang beriman dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu bisa kita perhatikan. Pertama adalah setiap orang yang beriman adalah saudara kita. Al-mu'minu akhul mu'min. Jadi setiap mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Kemudian sehingga dengan persaudaraan itu kita wajib menghapus batas-batas perbedaan. Ketika kita sama-sama seiman, kita tidak boleh artinya mengucilkan itu sukunya ini, rasnya ini, dia punya bahasa ini, dan tidak boleh saling menjelekkan atau mencemooh. Dan bahkan kita diwajibkan untuk saling melindungi sehingga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu senantiasa erat. Kemudian
terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Sesama muslim, ketika kita mempunyai janji maka kita harus menepatinya. Ketika ada saudara kita muslim yang membutuhkan, ketika kita mampu maka kita wajib membantunya. Kemudian bentuk menunaikan hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan dalam kesenangan dan saling membantu dalam kesedihan. Ibaratnya persaudaraan kita di dalam Islam itu adalah bagaikan bangunan. Tidak bisa batu itu berdiri sendiri, tidak bisa semen itu berdiri sendiri, tidak bisa besi itu berdiri sendiri. Maka harus terciptanya adanya batu, adanya semen, adanya besi, sehingga akan tercipta sebuah konstruksi yang sangat kokoh. Demikianlah perumpamaan kita ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Jadi saling sesama seiman kita harus melindungi, mendukung, kemudian bahkan membela ketika saudaranya sedang dianiaya. Saling mendukung, saling membela, melindungi dalam urusan kemanusiaan. Kemudian sesama saudara seiman kita wajib saling membantu, saling meringankan kesulitan. Kemudian setelah mujahadah an-nafsi, kesungguhan di dalam jihad, khususnya di dalam kesungguhan diri kita. Kemudian husnudon atau berprasangka baik, tidak boleh bersuudon atau berprasangka buruk. Kemudian yang ketiga adalah kontrol diri, pengendalian diri. Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya. Jika manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Seperti berdasarkan hadis Nabi SAW, "Alla wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya qalbun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya ingat, sesungguhnya di dalam diri manusia, ini bukan ini diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Artinya apa? Maka marilah kita senantiasa kontrol diri, kontrol hawa nafsu kita, jagalah hati kita, dan janganlah kita berprasangka buruk. Makanya ujungnya ketika kita senantiasa berhusnudon, berprasangka baik dengan Allah, berprasangka baik dengan orang lain, maka ujungnya adalah insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Tetapi kalau kita iri kepada teman kita punya ini dan itu, teman kita mampu membeli ini dan membeli itu, teman kita HP-nya bagus, HP saya tidak bagus, maka ini berarti hatinya lagi sakit. Kalau hati kita sakit, sering iri, sering dengki kepada orang lain, maka tentunya di dalam kehidupan kita pula akan tidak tenang, akan tidak nyaman. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita sebagai orang yang beriman. Karena semua yang terjadi, orang ini mampu, orang ini tidak mampu, itu atas kehendak Allah. Bisa jadi karena saat ini kita tidak mampu, itu adalah diuji oleh Allah. Tetapi kalau kita sabar, bisa jadi Allah akan tukar yang lebih baik, ya. Demikian. Kemudian prasangka baik kembali pada bahasa. Dan kita tidak boleh suudon. Apa itu suudon? Tadi sudah kita bahas, itu prasangka yang sering curiga atau berprasangka buruk lah intinya, ya. Kemudian husnudon adalah prasangka baik terhadap orang lain. Nah, ini senantiasa kita terapkan. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah sampaikan, ana indi dhanni abdi bi inna dhanna khairan fa khairu wa inna dhanna syarrun fa syarrun. Rawahu Tabarani
wa Ibnu Hibban. Artinya selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Kata Allah, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia akan mendapatkan apa yang ia sangkakan. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapatkan apa yang ia sangkakan kepadaku. Ini hadis qudsi. Artinya hadis qudsi itu hadis yang memang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pelafalannya dari Rasulullah SAW. Ini yang dimaksudkan Pak Guru tadi. Kita harus senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka. Bisa jadi ketika kita diberikan kekurangan, tetapi kita sabar, ya, kita sabar bahwa Allah nanti akan memberikan yang lebih baik. Maka insya Allah dari prasangka itulah Allah akan mengabulkannya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian kita lanjut persaudaraan, ya. Sebagai kesimpulan tadi, kontrol diri, mujahadah an-nafsi, terus kemudian husnudon, berbaik sangka, kemudian yang terakhir adalah persaudaraan ukhuwah, ya, yaitu dikenal dengan persaudaraan artinya persahabatan yang erat, ya. Sahibul qarib atau sahabat karib. Sahabat karib itu dalam Islam adalah seiman dan seislam, ya, seakidah intinya. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan atau suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan dan derajat. Persaudaraan berdasarkan hati atau keimanan dan perilaku. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanduru ila qulubikum wa amalikum, rawahul Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, tidak melihat harta atau kekayaan, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal ibadah kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun ketika hal kita terapkan kontrol diri, prasangka baik, kemudian persaudaraan, maka insya Allah yang pertama kita akan terhindar dari perbuatan dosa, kemudian terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri dan orang lain, kemudian terhindar dari sifat egois, kemudian terhindar dari sikap sombong, dan menyehatkan rohani kita, batin kita, kenyamanan yang ada di dalam diri kita. Kemudian manfaat perilaku prasangka baik yaitu kita bisa terhindar dari sikap iri, sikap dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Kemudian hati kita juga menjadi tenang, selalu berpikir positif. Kemudian kita mudah mendapatkan saudara. Kemudian manfaat perilaku persaudaraan atau menjalin ukhuwah, kita akan mendapat banyak teman, akan mendapat banyak saudara. Kemudian kita akan bertambah atau mudah menjalin relasi, ya, atau jaringan, ya, yang lebih banyak lagi. Kemudian kita juga dapat mempererat jalinan kekeluargaan atau tali silaturahim dan persaudaraan sesama manusia. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini terkait mujahadah an-nafsi atau kontrol diri, kemudian husnudon yaitu perilaku berprasangka baik, kemudian yang ketiga adalah ukhuwah atau persaudaraan seiman dan seislam. Demikianlah, apabila ada pertanyaan atau tambahan atau mau diskusi sama Pak Guru, ada pertanyaan sama Pak Guru di luar daripada materi atau mendalami materi, silahkan pertanyaan ditulis di dalam komen di video ini, ya. Pak Guru tunggu dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Segala kebenaran atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan terdapat banyak kebenaran dan kurang-kurangnya atau kesalahannya itu karena sebagai manusia tak luput dari kesalahan dan kealfaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menjadi manfaat apa yang Pak Guru jelaskan pada hari ini. Selanjutnya harapan Pak Guru apabila ada yang dikonsultasikan, apabila ada yang ditanyakan, ya, Pak Guru mengharapkan kalian bertanya dan komentar di kolom komentar atau kolom pertanyaan di video ini.
Terima kasih Pak Guru akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.